Ya, dan pemirsa itulah tadi agenda hari ini, namun ada satu informasi yang membuat heboh ini terkait dengan Donald Trump yang mulai menetapkan tarif yang cukup tinggi bagi negara-negara yang berhubungan bisnis. Bersama Jason dan Valen untuk informasi selengkapnya, silakan teman-teman. Baik, terima kasih Iqbal dan juga pemirsa, kembali kami lanjutkan informasi seperti yang sudah disampaikan Iqbal tadi bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini resmi memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar negara tersebut. Pemirsa. Vietnam, pemirsa, mendapat tarif timbal balik resiprokal 46%, sementara Indonesia adalah 32%. Kebijakan kontroversial ini diumumkan Donald Trump di Rose Garden, White House hari Rabu sore waktu setempat. Bea masuk ini akan menimbulkan hambatan baru di negara dengan ekonomi konsumen terbesar di dunia ini dan menciptakan perang dagang baru. Negara-negara yang menjadi mitra dagang Amerika Serikat diperkirakan akan merespons dengan tindakan balasan masing-masing yang menyebabkan harga melonjak untuk semua produk. Donald Trump memasang tarif resiprokal terhadap mitra dagangnya. Tiongkok mendapatkan tarif baru 34%, Uni Eropa 20%. Pengenaan tarif resiprokal ini sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang dari Amerika Serikat. Adapun Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam 46%, Sri Lanka 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%. Sementara itu Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32%. Tarif baru ini akan berlaku tanggal 9 April 2025, sedangkan tarif dasar akan berlaku mulai 5 April 2025. In short, chronic trade deficits are no longer merely an economic problem. They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. It's a very great threat to our country. And for these reasons, starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. We used to think about it a lot. We didn't think about it for many decades, and you see what's happened. For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. And because we are being very kind, we're kind people, very kind. You're not so kind when you got ripped off with your salaries. My auto worker friends and my Teamster friends and all of the unions that typically voted Democrat, they're not voting Democrat anymore because worker, whether union or non-worker, they're for the Republicans now. That's what happened. But we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries who didn't want to do that. I'd like to see the chart if you have it. Could you bring it up, Howard? So if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. So 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. Nah, pemirsa, analis ekonomi Fitra Faisal menilai pemerintah Indonesia harus membuka ruang negosiasi pasca kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump. Ya, menurutnya industri padat karya harus bersiap-siap menghadapi tarif 32% yang dikenakan terhadap barang dari Indonesia. Sebenarnya tetap aja ketinggian ya, karena ini berdasarkan subjektivitas perhitungan dari Amerika Serikat. Ya, kalau ditanya ini produk-produk apa aja yang kena, nah itu ada beberapa ya yang ekspor unggulan kita ke Amerika Serikat. Yang pertama tentu elektronik, yang kemudian berikutnya ada tekstil, produk tekstil, alas kaki, kemudian ada karet gitu ya, dan juga kemudian ada
minyak nabati CPO. Nah ini yang bisa jadi akan kemudian kena ya secara spesifik. Dan tentunya kalau kita melihat ini kan mayoritas industri padat karya ya. Jadi kita juga harus bersiap-siap. Meskipun tentunya harus ada ruang negosiasi juga ya untuk kemudian menurunkan tarif tersebut. Memang ya Trump juga menghitung non-tariff barriers yang itu biasanya susah untuk dikuantifisir ya. Dan makanya dia pakai perhitungan yang juga sebenarnya subjektif tapi sebenarnya juga bisa masuk akal karena agak sulit untuk menghitung non-tariff barriers gitu ya. Nah, tetapi di situ adalah room for negotiations-nya. Itu adalah ruang negosiasinya justru di situ karena dengan suatu hal yang abu-abu, maka kita bisa menemukan konsolidasi ya, titik temunya justru di situ. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, terutama untuk produk-produk spesifik yang dianggap mengancam ya Amerika Serikat. Dan juga kalau Mas Anggi tadi melihat bagaimana pengumuman Trump tadi, ya kan berbicara mengenai China, berbicara mengenai Vietnam ya secara spesifik. Tapi Indonesia itu di skip aja, memang disebut ya Malaysia, Indonesia, terus baru Kamboja kan. Oh Kamboja ini, aduh Kamboja, kamu ketinggian gitu kan. Artinya apa? Indonesia ya memang disebut, tetapi ya sebenarnya bukan merupakan perhatian yang khusus begitu ya, sehingga kita bukan merupakan ancaman yang sangat signifikan buat US. Dan disitulah kemudian ruang negosiasinya harus kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.